Ini kan yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin, Unert Sombra. Jadi Unert itu ternyata... Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini kita udah kedatangan Unert Sombra 1.2. Emang ada 1.1-nya? Ini sepatu yang paling banyak kalian tunggu-tunggu dan udah banyak kalian request karena alasan ya influencer lain udah pada bahas, tentu saja. Dan ini sebenarnya sepatu yang menarik sih, karena dengan harga 300-an atau under ya, ini udah bisa dapat sepatu buat running. Dimana sekarang segmen running itu kan didominasi sepatu propernya di 500-an. Tiba-tiba ada beberapa brand-brand lebih baru mau masukin ke segmen-segmen running dengan harga-harga murah kayak gini. Overallnya kalau gue lihat ya, gue cukup tertarik di sini karena by desainnya nanti akan gue bahas juga, itu cukup mengingatkan gue sama salah satu sepatu terkenal. Dan yang kedua nih, mereka punya sampai size 45 dan gue yakin 45-nya pasti gede karena yang gue pegang ini tuh size 42. 42-nya aja sentiannya udah 27 cm. Oke, langsung aja kita liatin sepatunya ya. Kurang lebih kayak gini si fisik sepatunya. Satu hal yang pengen gue kasih tahu sama kalian, ini cukup lebar, dimana impression pertama kita waktu cobain yang size-nya 43 aja bisa masuk ke dalam sini yang size-nya 42. Nah, terus selanjutnya impression pertama kita bikin inget sama sepatu apa gitu ya, inisialnya Hoka, yang soalnya juga biasanya mirip-mirip kayak gini. Ini shape-nya mirip, tapi teknologinya beda. Yang mau coba gua bahas itu dari look-nya. Jujur, as a sepatu running, ini sudah sangat proper look-nya. Yang warna merahnya gue lebih suka lagi karena bagi gue nih warna merahnya emang cukup cakep. Dan ya gue nggak ada komplain sih sama mesh-meshannya Unert, karena you know lah ya, Unert itu siapa sebenarnya. Nah, langsung aja kayaknya tanpa perlu lama-lama lagi, kita gas aja kali ya udah sepatunya. Dan ini dia Unert Sombra. Jujur, first impression gue sangat-sangat tertarik dengan sepatu ini. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Yang bikin gue suka itu adalah talinya nih. Ini talinya cukup oke ya. Bisa gitu ya, dia nemuin tali dengan warna upper yang sama dan matching kayak gini nih. Gokil sih. Nah, yang bikin gue bingung, ini ujungnya bulat. Ini lubangnya kotak. Why? Why? Oh why? Unert. Jujur aja, waktu tarik-tarikan talinya tadi emang agak susah. Nah, ini note juga buat kalian ya, yang mau nyuci sepatunya, pastikan kalian lepas talinya. Ya, salah satu PR-nya adalah keluarin dan masukin tali. Catat. Next, kita maju lagi ke bagian uppernya. Ini uppernya full mesh dan impresi pemakaiannya adem banget. Berhubung kalau kalian lihat juga ya, ini meshnya bener-bener bisa tembus pandang gitu, transparan. Sangat breathable sekali yang kita buktikan dengan tes breathability kita lewat asap. Dan kalian bisa lihat asapnya keluar dari mana-mana. Dan ini lumayan banget dengan mesh yang sangat breathable ini, bisa lah ngurang-ngurangin panasnya sedikit. Oke, kita masuk lagi ke bagian masih sekitar sini ya. Ini mungkin gue pengen mengomentari sedikit desain-desainnya. Ada beberapa penempatan logo yang cukup cakep. Unert Sombra di sini, ini menurut gue sangat nggak ganggu sekali. Ini nih yang mungkin akan jadi komentar orang-orang. Tulisan Unertnya gede banget di sini. Gue sekali lagi pingin muji, tapi sekaligus pingin mempertanyakan juga gitu. Pujian gue adalah dia naruh warna kuningnya, desain-desain di logo sini itu sebenarnya bagus kok. Tapi kayaknya nggak perlu ditulis gede-gede juga nggak sih logonya. Tapi ya side note-nya, memang logo ini masih enak dilihat. Ya nggak terlalu ganggu mata lah ya. Toh kalau kalian tahu kan Nike, Adidas naruh logonya gede-gede juga. Tapi orang nggak ada yang komplain, ya karena gengsinya kali ya. Gue bener-bener no komplain sih buat upper-uppernya. Paling gue akan tunjukkan beberapa hal yang cukup baik dilakukan sama Unert di sini. Pertama nih, kalau kalian nemu bagian ini tuh memang disengaja, bukan ornamen. Nah, ini untuk menjaga shape bagian depannya nih. Nah, yang selanjutnya ini nih, bagian sini nih yang kayak karet-karetan ini, ya bahan elastis ini tuh sebenarnya juga disengaja untuk menjaga shaping si sepatunya, terutama yang di bagian atasnya sini nih. Karena kalau nggak ada yang kayak gini-gini, shape sepatunya di bagian atas itu kayak nggak ngebentuk lah. Jadi sekali lagi buat siapapun desain dari Unert,
tetap kita selalu appreciate kalian pinter sih buat desain sepatunya. Jadi dari upper, rating gue itu 8 dari 10. Ya gue berkompromi aja sebenarnya dengan dua hal, yaitu lubang eyeletnya dan logo Unert yang gede. Oke lah ya, berhubung ini harganya murah. Kita masuk lagi ke bagian dalam. Bagian liningnya di dalam nggak ada sesuatu yang spesial-spesial banget. Bagian sininya tuh ya khasnya sepatu yang nggak terlalu mahal lah ya, sepatu lokalan di bawah sejuta, banyak kok yang pakai kayak gini, sama sekali nggak ada masalah. Yang gue suka sebenarnya bagian dalam nih. Ini bagian dalamnya dipikirin banget ya. Kalau kalian lihat lining dalamnya ini ada rongga-rongganya, lubang-lubangnya biar ada sirkulasi udaranya gitu ya, nggak ketutup rongga-rongga dari mesh yang di luar, nggak ketutup dengan lining-lining yang di dalam. Plus kalau kita memperhatikan, ternyata konstruksi dalamnya si Unert ini, ternyata support-supportnya bukan cuman yang gue liatin di depan doang, tapi juga di bagian sini. Bagian toe-nya, toe box-nya itu ada penguat dengan lapisan kayak gini nih sedikit ya. Kemudian samping-sampingnya juga dijaga dengan material yang sama dengan bagian depannya, tapi bisa cukup menjaga shape si sepatunya. Job sekali lagi buat Unert. Dan ada satu hal yang menarik di sini. Ini ada elastisnya di sini ya. Gue nggak ngerasa dapat benefit, nggak ngerasa keganggu juga sebenarnya dengan yang ini. Si lidahnya itu kejaga di posisi secure yang ada di sini. Poin plus juga sebenarnya ketika kalian lari. Jadi balik lagi nih, untuk upper dan bagian dalam sama sekali nggak ada problem. Dan kalau ngomongin konstruksi-konstruksian, di sini seperti biasa ya kita nemuin Unert rapi banget. Tapi kali ini Unert sudah pakai stroble stitch di sini nih. Ini mungkin decision engineer mereka ya untuk pakai stroble stitch memperkuat si konstruksinya, dimana kalau sepatu lari itu kan pasti akan ketemu gesekan cukup banyak gitu ya, dan stroble stitch ini minimal mensecure upper ke bagian bawahnya. Kemudian bagian bawahnya ini yang satu panel full ya, itu tertempel dengan sempurna, cukup kuat juga ke bagian midsole yang ada di sini nih. Jadi secure-nya, konstruksi-konstruksian yang lem-leman, jahitan-jahitannya fix not bad sih, ini sudah oke sekali. Standar lemnya Unert yang ya seperti gue bilang juga kuat untuk harga segini di kelasnya, tapi yang jelas lemnya sih gue masih cukup pede ya, sampai 200-300 kilo masih cukup pede, 400 pun masih oke menurut gue, 400 kiloan. Ini kecuali kalian bener-bener siksa ini sepatunya long run dan speednya tinggi, ya pasti beda ceritanya, karena bikinannya Nike Adidas aja bisa aja KO lemnya dengan pemakaian performa tinggi kayak kalian. Gue suka sih dari segi konstruksi-konstruksian si Unert ini ya, dan gue dengan senang hati memberikan nilai 8 dari 10 buat konstruksi-konstruksian mereka. Masuk ke midsole, nah di sini nih yang gue punya beberapa pertanyaan buat Unert. Yang pertama, apa sih decisionnya Unert bikin sepatu dengan sole setebal ini nih? Ya kalian bisa lihat, ini solnya tuh cukup tebal ya. Ini solnya kurang lebih ada di 30,7, emang variatif ya. Kita potong di titik tengah-tengahnya ini, di mana titik tengah-tengahnya ini hampir yang paling tebal ya. Paling tebal tetap di bagian belakangnya sini. Apakah ini maksudnya memang untuk easy run, untuk recovery run? Tapi gue tidak menemukan ciri-ciri khas kalau sepatu ini oke untuk dipakai recovery run. Fleksibilitasnya belum terlalu fleksibel, dan performa solnya juga gue harus pertanyakan nih, karena tester kita udah mencoba lari dengan sepatu ini 5 kilo, 10 kilo, di 5 kilo tidak ada masalah sebenarnya sama sekali. Tapi untuk 10 kilonya itu baru kerasa bermasalah. Jadi terutama di bagian pantarnya cukup sakit, dan gimana ya, bener-bener kayak nggak ada energi returnnya sama sekali atau bounce-nya sama sekali gitu di atas 5 kiloan. Yang jelas untuk midsole-nya, penelitian kami nih, ini belum jadi sepatu yang proper untuk lari jangka panjang. Tapi kalau kalian butuhlah sepatu lari kecil gitu ya, atau jarak-jarak pendek 5 kiloan, ini masih jadi teman yang menyenangkan. Untuk empukannya sendiri bukannya nggak empuk, kurang lebih seginilah di durometernya. Cukup oke, cukup proper. Tapi entah kenapa nih, ini gue pengen kasih ilustrasi sama kalian ya, gue liatin deh, kaku. Nah, mungkin Unert PR-nya masih menemukan formulasi seperti apa sih yang cocok untuk digunakan sebagai midsole-nya. Nah, beda cerita kalau kalian nggak pakai sepatu ini bukan buat running, tapi buat jalan-jalan sehari-hari. Nah, untuk jalan-jalan sehari-hari sangat proper, meskipun ya karena looknya sangat running sekali ya,
ini tuh apa ya, kurang versatile juga buat dipakai hari-hari. Kecuali kalian pengen pamer, gue runner gitu ya. cocok lah kemana-mana pakai sepatu ini. Nah, yang jelas overallnya dari segi midsole ini gue belum puas sama si midsole-nya. Mungkin kita bisa tunggu kali ya 1.3, 1.4 yang bisa lebih better karena di konstruksinya tuh nggak salah. Paling PR-nya di pemilihan material midsole ini aja kali ya. Satu tambahan terakhir tentang si midsole-nya ini, dari tester kita dapat info kalau si midsole ini nih ketika dipakai udah agak lama ya, di atas 5 kilometeran, dia itu terkompres gitu ya pas diinjak, tapi return baliknya itu lama. Nah, ini yang mungkin salah satu faktor yang bikin midsole ini belum nyaman untuk di atas 5 kilometeran. Kemudian untuk outsole-nya, nah ini mungkin keluhan-keluhannya Ortus bakal muncul lagi sih di sini. Ini kalau kalian lihat ya, tipis si outsole rubbernya ini, gripnya bagus jujur. Desainnya juga oke, gue nggak ada masalah sama sekali. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, dengan midsole kayak gini, umurnya itu ya pasti lebih cepat habis. Kayak kemarin Hyperblast ya, dia bisa di 200-300an botak gitu ya. Kemungkinan Unert ini juga sama. Tapi untungnya ya kayak kalian lihat nih, pola-pola ininya cukup dalam nih. Nah, untuk sol-solannya, sayang sekali gue cuma akan kasih nilai 6,5 dari 10. Minimal mungkin menurut gue kelenturannya si bahan midsole ini bisa diperbaiki. Ini akan jadi jauh lebih baik dan jadi jauh lebih menarik. Terakhir, kita akan ngomongin kenyamanannya. Berikut juga lasting. Nah, Unert ini terkenal karena kenyamanan, dia jago bikin sol dan jago di insole-nya. Ini satu hal menarik buat gue ya, Unert nggak pakai insole gel di sini yang dia pakai biasa, tapi ini bahan busanya mirip dengan yang suka dipakai di Ortholite. Pampukannya juga mirip-mirip mendekati, dan gue sebenarnya cukup oke dan cukup suka dengan insole ini nih. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya bukan di situ. Ini insole-nya itu narrow, tapi sepatunya wide. Tapi itu juga sebenarnya hal yang bagus sih untuk wide-nya ini ya. Dimana size 42-nya cukup lebar dan akomodatif buat kaki orang-orang Indonesia yang cukup lebar nih. Dan untuk fitting dari punggung sepatunya, surprisingly juga good. Kayak kalian bisa lihat, ini punggung kakinya tuh tinggi. Artinya, waktu mereka ngembangin lasnya si sepatu ini tuh bagus. Jadi, Unert itu ternyata lebih pinter daripada yang gue pikirin dalam bikin sepatu. Untuk kenyamanan, not bad lah, gue akan kasih, tanggung ya, 7,75. Oke, jadi totalannya 7,5 untuk sepatu ini sementara waktu ya. Sampai mungkin nanti Unert bisa improve sedikit masalah si insole-nya, karena tanggung sekali. Sedikit lagi aja dia bisa jadi sepatu yang menarik, dan beberapa produsen lokal yang main di harga 300, 500 sampai 700-an itu sangat terancam sih dengan adanya Unert ini. Karena satu, kita tahu ternyata Unert pinter banget bikin mesh dan upper-uppernya, pinter banget bikin desain, terus fittingnya lebih jago daripada brand-brand lokal sekelasnya. Rapih-rapihannya, lem-lemannya sudah sangat proper. Nah, mungkin karena Unert baru awal-awal kali ya bikin sepatu running, belum terlalu sering. Setahu gue sih mereka sudah sempat bikin, tapi yang lebih propernya sepertinya si Sombra ini. Nah, kalau mereka udah serius banget dan udah improve banyak hal, sepatu lokal di 500, 600, 700-an itu bisa ketar-ketir. Lihat Unert ini nih, gila soalnya si Unert. Oke, gue akan kasih predikat layak dibeli untuk si Unert ini. Buat kalian coba-coba dulu, buat kalian support si Unert-nya. Harapan kita, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, si Unert ini kan masih aktif R&D nih. Nah, mungkin R&D 6 bulan, setahun, 2 tahun itu bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada Unert ini. Gue nggak sabar ngeliat perkembangan Unert. Kita pingin tunggu beberapa tahun ke depan, dan sangat-sangat appreciate sekali effortnya untuk bikin sepatu lari kali ini. Good job Unert, kita tunggu perkembangan selanjutnya, dan mudah-mudahan kita bisa balik lagi potong-potong sepatu Unert di waktu-waktu ke depan. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang sepatu lari murah ini ya, daripada kalian beli KW kan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kita buat support segmen bedah sepatu dan segmen-segmen kita yang lainnya. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.